the Muslim countries realize what is happening, we are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan ini masif banget. Yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Di dalam koalisi Merah Putih Prabowo ingin PDIP juga masuk kan di situ. Pak Prabowo sudah nelpon Pak Prabowo ucapin selamat belum? Pokoknya saya ini bisa berkomunikasi dengan semuanya. Diterima oleh semua orang. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah, selalu diinikan sebagai tempelan. Puan yang mengenakan batik hitam dengan motif parang berwarna putih tiba-tiba menarik Pramono Anung untuk berbincang dengan Prabowo Subianto. Mbak yang maksa saya jadi gubernur, sekarang saya memaksa Mbak juga untuk betul-betul saya diwakil. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Teman-teman, sobat-sobatku semuanya, kalian tahu kan kalau Pak Prabowo Subianto ini sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dah, selama kunjungan ke luar negeri, ini tidak selama yang waktu itu ya, yang pertama kali Pak Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri waktu sudah menjadi presiden. Kali ini waktunya cukup singkat dan ada poin menarik yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of these summits, and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu statement Pak Prabowo Subianto, isi dari pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan para petinggi dunia, menggunakan bahasa Inggris tentunya, di mana para petinggi dunia itu mendengarkan dengan seksama bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Menariknya di sini Pak Prabowo itu menyinggung soal persatuan. Nah, ini menariknya. Selain persatuan dunia, di mana Pak Prabowo mengajak para negara-negara ini untuk saling bergandengan gitu ya, bersatu, karena pastinya banyak orang yang ingin di tengah isu-isu yang membuat pecah, Pak Prabowo ingin mengajak negara-negara tetangga, negara-negara di luar sana itu bergandengan tangan bersatu
Menariknya pesan ini tidak cuma bisa untuk negara-negara luar Indonesia saja, tapi untuk permasalahan yang ada di Indonesia. Kenapa aku mengatakan hal itu? Karena posisinya, meskipun sekarang Pak Prabowo sudah dilantik, Pak Jokowi sudah purna tugas, masih ada upaya-upaya untuk membuat retak. Upaya pecah belah Jokowi Prabowo, relawan siap pasang badan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Bara JP, Oce Gustaf Peti, di kediaman Jokowi Sumber Solo, 17 Desember tahun 2024. Kami juga menyampaikan keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ini masif banget betapa dua putra terbaik bangsa diadu domba. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau, diperlukan orang hebat yang sama. Negeri ini beruntung punya Pak Jokowi dan punya Pak Prabowo. Kalau kita ingat bersatu pada waktu 2019, negeri ini lenyap akibat COVID. Itu yang mestinya masyarakat kita syukuri. Jadi jangan selalu mencoba mengadu domba pemimpin kita ini. Kami mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo satu-satunya yang berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah. Selalu diinikan sebagai tempelan. Jangan lupa teman-teman, Gibran adalah perekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu tidak terbantahkan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau dalam bahasa anak sekarang, itu bestie. Ini bukan sekedar mitra, ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Jadi pesan kami, relawan Pak Jokowi akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan kami juga menjaga Pak Jokowi. Indikasi adu domba masif itu di mana? Terlalu banyak hal sebenarnya. Kalau kami mau bicarakan di sini, pertama tidak cukup waktu, yang kedua kami menyerang yang lain. Tidak, tapi teman-teman wartawan pasti bisa nangkap upaya-upaya itu. Artinya salah satunya banyak di medsos. Medsos banyak. Dicari aja di medsos. Siap. Pak, terkait sikapnya relawan Pak Jokowi kan sekarang tidak berpartai, itu gimana? Pak Jokowi partainya itu partai perorangan. Nah ini nih, sampai-sampai relawan itu siap pasang badan menanggapi upaya-upaya memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Memang kalau kita melihat ya, upaya-upaya ini sudah ada sejak Pak Prabowo belum dilantik, bahkan Pak Prabowo sebelum Pilpres. Sebelum itu sudah ada upaya-upaya ini, teman-teman. Jadi ini bukan hal baru, bukan hal yang mengagetkan, tapi perlu disikapi. Kenapa? Ya kalau begini terus-terusan, bisa senang mereka kalau ini beneran terjadi gitu loh ya. Padahal dua tokoh ini saling melengkapi sekali. Bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini perjalanannya panjang dan luar biasa gitu loh. Dari yang sebelumnya berlawanan 2 kali di kontestasi Pilpres, kemudian bersatu. Justru Pak Prabowo sekarang melanjutkan. Bayangin dong, sudah satu visi gitu loh. Tapi masih ada aja orang-orang yang gak suka dengan hal itu. Bahkan serangan ataupun bentuk upayanya itu macam-macam, teman-teman. Gak cuma nyerang ke personalnya antara Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, tapi juga membandingkan program-program atau bahkan yang kemarin sempat ramai juga pemilihan menterinya Pak Prabowo Subianto, yang mana ada beberapa nama lama, yaitu menterinya Pak Joko Widodo yang kemudian diambil lagi oleh Pak Prabowo Subianto untuk melanjutkan menjadi menteri di eranya Pak Prabowo Subianto. Kita menarik kembali ya, dari mulai menteri yang itu tadi yang rame tadi soal menterinya Pak Jokowi yang kemudian melanjutkan tugasnya di eranya Pak Prabowo Subianto, ini ada juga yang menganggap dengan adanya hal ini Pak Prabowo Subianto tidak akan bekerja maksimal, begitulah. Makanya Pak Prabowo itu sampai memberikan pesan kepada orang yang nyinyirin pemerintahnya Pak Prabowo Subianto.
Yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Komentar yang sederhana tapi menohok sekali untuk orang-orang yang selama ini sudah nyinyirin Pak Prabowo Subianto. Ya memang aneh juga gitu ya. Orang-orang yang sudah menilai kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo Subianto di mana belum 100 hari kerja dan masih 2 bulan. Masih 2 bulan, masih baru ya. Jadi kayak terlalu dini banget, terlalu terburu-buru banget untuk segera menilai bagaimana kinerjanya Pak Prabowo Subianto. Ya kan aneh gitu. Nah teman-teman semuanya, di tengah isu adu domba nih antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo, ada yang menarik mengenai interaksi antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Pramono Anung nih. Sekarang juga di tengah antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Nah pertanyaannya Pak Prabowo sudah nelpon Pak Prabowo ngucapin selamat belum? Pokoknya saya ini bisa berkomunikasi dengan semuanya. Diterima oleh semua orang. Urusan telepon nggak telepon itu urusan kita. Sebentar. Ini bisa diterima atau didukung? Karena katanya bisa jadi. dalam hati sebenarnya ada yang mendukung, katanya begitu. Bahkan katanya Pak Prabowo, saya nggak tahu dan kita harus konfirmasi. Ini yang kita dengar aja dari lingkaran teman-teman media. Pak Prabowo melarang adanya gugatan untuk ke MK. Ya udah biarin aja, yang menang udah menang aja gitu. Kira-kira begitulah. Ya pokoknya dengan apapun kejadian itu saya alhamdulillah. Kenapa buat Pak Prabowo lebih baik menyelamatkan calon PDI dibanding menyelamatkan calon Golkar yang relatif Karena udah saya masuk tanya dalam sama sebuah kamu. koalisi? Tadi kan bilang itu Kim plus. Ya, Kim itu koalisinya siapa? koalisinya siapa? Koalisi Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju itu kan dari kabinet Indonesia Maju kan? Ini warisan dari Pak Jokowi Iya. maksudnya. Sedangkan namanya kabinetnya Prabowo apa? Kabinet Merah Putih. Merah Putih kan? Bukan ABRI Indonesia Maju kan? Bukan ABRI Merah Putih. Jadi kalau ada koalisi, perubahan koalisi, harusnya muncul koalisi baru, koalisi Merah Putih. Dan di Dengan koalisi Merah formatur Putih, tunggalnya namanya Prabowo Subianto. dan kita tahu kan, di dalam koalisi Merah Putih Prabowo ingin PDIP juga masuk kan di situ. Ya kan? Jadi ini buat convenient kalau buat Prabowo, Kim itu udah tamat kok, nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus bela mati-matian di DKI, uang di Banten aja sebelahnya? Kimsnya pecah. Dia memenangkan Golkar di kan Banten. mendukung PDIP. Ini ketika Pak Pram itu ditanya apakah kira-kira Pak Prabowo Subianto ini sudah mengucapkan selamat gitu loh ya kepada Pak Pram yang mana menjadi Gubernur Jakarta terpilih. Gitu. Yang pastinya kalau kita coba tarik mundur ke belakang, nama Pak Pram ini cukup menarik sekali ya. Sosok kader PDIP yang dulu pernah bikin rame karena ketika pemanggilan calon menterinya Pak Prabowo Subianto, pasti kalian ingat lah, tiba-tiba ada sosok PDIP yang mana ini sosok PDIP itu ditunggu-tunggu banget gitu loh oleh para netizen tanah air gitu ya, yang tiba-tiba ada sosoknya Pak Pram yang datang ke rumahnya Pak Prabowo Subianto tapi lewat samping. Jadi bukan lewat pintu utama seperti itu teman-teman. Menariknya di situ juga Pak Pram menyinggung kalau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati. Nah, ini nih di sini. Mulai dari sini kemudian muncul pandangan-pandangan kalau Pak Pram ini bisa jadi dijadikan sebagai apa istilahnya? Pintu komunikasi atau yang bisa menjembatani hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati seperti itu. Apalagi di beberapa waktu gitu sempat nampak
Pak Pramono, Mbak Puan Maharani itu ngobrol dengan Pak Prabowo Subianto. Ketua DPR Puan Maharani menarik Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi setelah mereka menghadiri secara langsung sambutan kenegaraan dari Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus di Istana Negara. Puan yang mengenakan batik hitam dengan motif parang berwarna putih tiba-tiba menarik Pramono Anung untuk berbincang dengan Prabowo Subianto. Saat itu Prabowo baru saja mengakhiri perbincangan dengan beberapa duta. Oke, itu tadi cuplikan ketika Pak Prabowo Subianto, Pak Pram dan juga Ibu Puan itu ngobrol bareng. Yang entah kita nggak tahu apa yang sedang diobrolkan waktu itu gitu ya. Ada yang mengatakan kalau Pak Pram ini sebagai apa istilahnya penjembatan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto. Tapi ada fakta mengejutkan lagi teman-teman. Yang saya tidak nggak punya. Saya ingin bekerja untuk rakyat Jakarta. Saya ingin bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Jakarta. Dan bahkan saya sudah sampaikan secara khusus kepada Ibu Mega sebagai ketua umum saya di partai. Saya bilang, Mbak, saya sudah 28 tahun. Mbak yang maksa saya jadi gubernur, sekarang saya memaksa Mbak juga untuk betul-betul saya diwakil. Terima kasih, Ini hal menariknya ketika di tengah isu Pak Pram ini dijadikan sebagai jembatan yang katanya sangat berkemungkinan Pak Pram ini sebagai jembatan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto karena ibaratnya kayak sosok yang paling masuk, paling netral lah seperti itu ya. Justru ketika Pak Pram sudah menjadi gubernur terpilih, kok rasa-rasanya ini mulai agak entah ini bisa ditafsirkan sebagai tidak nurut partai apa tidak ya. Soalnya seperti yang teman-teman dengarkan tadi, Pak Pram mengatakan karena Ibu Mega sebelumnya sudah pernah memaksa saya untuk maju di Jakarta, sekarang giliran saya juga memaksa Ibu Mega untuk 100% mewakafkan dirinya Pak Pram untuk membangun Jakarta. Sedangkan seperti kita tahu, siapapun kader PDIP yang punya jabatan, ada istilah petugas partai. Nah, dari sikap inilah yang kemudian kalau kita melihat gebrakan-gebrakannya Pak Pram memang masih belum 100% terlihat, cuma ada beberapa keputusannya Pak Pram seperti merangkul lawan politiknya kayak Pak RK ataupun Pak Dharma, terus akan merealisasikan program dari lawannya yang dirasa nanti bisa jadilah gitu untuk Jakarta seperti itu. Ini bukan karakter dari PDIP seperti itu loh. Ada perbedaan di sini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Yang tadi isu soal adu domba, yang satunya pengen merapat tapi kok kayaknya gimana gitu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jupju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.